Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdihi wa natubu ilaih wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi ballagha risalah wa addal amanah wa nasaha lil ummah wa jahada fillahi haqqa jihadih hatta atanal yaqin. Allahumma fasholli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Faya ibadallah, usi nafsi wa iyyakum bitaqwallah wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Haitsu qala Allah ta'ala, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ma'asyiral muslimin, sidang jamaah Jum'ah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Puji syukur kita panjatkan pada Allah Tabaraka wa taala yang senantiasa memberikan kita semuanya kenikmatan yang tiada henti, terutama nikmat iman, nikmat Islam. Dengan nikmat iman, maka insya Allah seluruh amalan kita, seluruh perbuatan kita akan diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sekecil apapun, sebanyak apapun, dengan iman Allah Subhanahu wa ta'ala akan menggolongkan kita termasuk orang-orang yang akan memasuki surganya. Alhamdulillahirabbil alamin, bersyukur kembali kepada Allah. Kita semuanya diberikan kesempatan untuk melaksanakan ibadah di hari yang penuh kemuliaan ini, di 10 hari awal bulan Dzulhijjah, yang alhamdulillah sebagian dari kita ada yang hari ini masuki tanggal 9, ada juga yang hari ini memasuki tanggal 8 Dzulhijjah. Itu artinya 10 hari awal bulan Dzulhijjah akan segera berakhir. Maka dari itu mari kita sama-sama memanfaatkan waktu tersisa ini dengan sebaik-baiknya. Karena dalam sebuah hadis disebutkan bahwasanya amalan yang paling dicintai, amalan yang paling terbaik di sisi Allah Subhanahu wa taala adalah amalan yang dilakukan di 10 hari awal bulan Dzulhijjah. Termasuk kalau kita hari ini mengikuti tanggal 9 di bulan Dzulhijjah, maka hari ini adalah termasuk hari yang paling mulia. Malahan dalam sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam disebutkan khairud du'ai ad-du'ai fi yaumil arafah. Doa yang paling baik yang dipanjatkan pada Allah Subhanahu wa taala adalah di hari Arafah. Maka untuk itu mari kita sama-sama memperbanyak doa. Kalau yang hari ini menganggap adalah tanggal 9 Arafah, tanggal 9 Dzulhijjah. Dan juga kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sebaik-baik doa atau sebaik-baik zikir yang dilakukan oleh Rasul ataupun nabi-nabi sebelumnya adalah ucapan la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Ma'asyiral muslimin sidang jamaah Jum'ah rahimakumullah. Salawat berserta salam mudah-mudahan selamanya tercurah limpahkan pada Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita termasuk umatnya
yang akan diakui nanti di hari kiamat kelak. Karena nanti sebagian umat yang menyatakan bahwasanya dia umat Nabi Muhammad tapi diakui tidak sebagai umatnya. Dan mudah-mudahan kita berdoa kepada Allah, kita termasuk yang diakui umatnya sehingga akan mendapatkan pertolongan syafaat dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Masyiral muslimin sidang jamaah Jumat rahimakumullah. Tidak lupa juga khatib mengingatkan, mengajak, mari kita sama-sama mempertahankan keimanan, bahkan harus meningkatkan keimanan kita dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena keimanan, karena ketakwaan merupakan kunci amalan seseorang diterima. Innama yataqabbalallahu minal muttaqin, bahwa sesungguhnya amalan seseorang itu akan diterima tergantung dari keimanan dan ketakwaannya. Semakin kita beriman, semakin kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka semakin besar juga kesempatan amalan ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Untuk itu, mari kita sama-sama sekali lagi meningkatkan dan mempertahankan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Masyiral muslimin sidang jamaah Jumat rahimakumullah. Sebuah hadis Nabi Muhammad SAW yang tertulis dalam Sunan Ibnu Majah, hadis yang diriwayatkan oleh Anas bin Malik radhiyallahu anhu, bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, "Inna minan nasi mafatihal lil khairi maghalika lisyarr." Sesungguhnya di antara manusia ada yang menjadi kunci-kunci pembuka pintu kebaikan dan penutup pintu keburukan. Wa inna minan nasi mafatihal lisyarri maghaliqa lil khairi. Namun di antara mereka ada juga yang menjadi kunci-kunci pintu keburukan dan penutup pintu kebaikan. Fatuba liman ja'alallahu mafatihal lil khairi ala yadayhi. Maka beruntunglah bagi siapa saja yang Allah jadikan kunci-kunci kebaikan kepada kedua tangannya. Fawailun liman ja'alallahu lima mafatihal syarri ala yadayhi. Dan celakalah bagi siapa saja yang Allah jadikan kunci-kunci keburukan berada di kedua tangannya. Hadis riwayat Ibnu Majah nomor hadis 237. Masyiral muslimin jamaah Jumat rahimakumullah. Para muhaddisin, para ahli hadis menerjemahkan keberuntungan yang dimaksud adalah orang yang beruntung yang bisa membukakan pintu-pintu kebaikan, mengajak orang lain pada kebaikan, maka ganjarannya tidak lain adalah surganya Allah Subhanahu wa taala ketika ia meninggal. Sedangkan untuk yang diponis celaka dalam hadis tersebut, kata para muhaddisin, berarti bahwasannya bersiap siagalah bahwasannya ia akan ditempatkan di neraka dan akan mendapatkan azab yang sangat pedih dari Allah Subhanahu wa taala. Begitulah keadaan manusia yang digambarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dunia ini. Hanya ada dua golongan saja. Seseorang bisa jadi menjadi pintu kebaikan untuk orang lain, dan di sisi lain bisa jadi juga seseorang menjadi pintu keburukan kepada orang lain. Dan ini yang harus kita senantiasa berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan kita tidak termasuk orang-orang yang mengajak atau membuka pintu-pintu keburukan. Karena kata Nabi Muhammad SAW dalam hadis yang lain disebutkan, man sanna fil islami sunnatan hasanatan falahu ajruha wa ajruhu ma amila biha. Barang siapa yang mencontohkan
atau mengajak sesuatu perbuatan yang baik, maka ia akan mendapatkan pahala sekaligus pahala orang yang diajak pada kebaikannya. Wa man sanna fil islami sunnatan sayyi'atan kana alaihi wizaruha wa wizrun ma amila biha. Dan juga sebaliknya, barang siapa yang mengajak pada keburukan, mencontohkan hal yang buruk, maka ia juga akan mendapatkan dosa plus dosa orang yang lain yang melakukannya. Ma'asyiral muslimin sidang jamaah Jumat rahimakumullah. Tentu ini adalah sesuatu hal yang sangat adil, baik dari pendapat kita ataupun kita selaku manusia, dan tentunya ini adalah sesuatu yang adil dari Allah Subhanahu wa taala. Semakin banyak kita mengajak pada kebaikan, maka semakin banyak pula kita akan mendapatkan kebaikan juga. Tetapi sebaliknya, kalaulah kita mengajak dalam hal buruk, misalkan ayo kita nongkrong, ya, dan dalam tongkrongan tersebut terjadi sesuatu hal yang berbau maksiat, maka kita yang mengajak menongkrong kemudian terjadi kemaksiatan, maka kita akan mendapatkan dosa yang kita lakukan dan juga dosa yang kita ajak orang tersebut. Dan ini sesuatu yang sepertinya sangat lumrah berada di lingkungan kita, ataupun bisa jadi kita melakukan hal tersebut, mengajak teman kita tanpa disadari, yang akhirnya ketika nanti kita di yaumil akhir, karena kita diajak oleh teman kita, maka kita akan meminta pertanggungjawaban kepada teman yang mengajak. Akhirnya kita menjadi termasuk orang-orang yang merugi, orang-orang yang muflis. Karena kata Nabi Muhammad SAW, orang yang rugi itu adalah orang yang ketika nanti meninggal, kemudian setelah meninggalnya dimintai pertanggungjawaban oleh orang-orang yang telah kita ajak ke dalam kemaksiatan kita. Dan kalaulah hal itu terjadi kepada kita di akhirat, maka penyesalan itu tidak akan berguna. Untuk itu jangan sampai kita semuanya tergolong orang-orang yang mengajak pada keburukan, karena dosanya bisa berkali-kali lipat. Lantas apa saja yang bisa menjadikan pintu-pintu kebaikan? Di antaranya adalah, kalaulah kita mempunyai ilmu, maka amalkanlah ilmu kita kepada siapapun dan dimanapun, kepada orang yang membutuhkan. Karena ilmu yang bermanfaat akan menjadikan suatu amalan yang tidak akan terputus ketika kita meninggal. Apalagi membantu majelis taklim, membantu pondok pesantren, membantu masjid, syukur-syukur bisa berwakaf pada hal-hal yang berkaitan dengan pendidikan. Karena kalaulah kita berinfak, berwakaf, maka setiap apa yang kita infakkan kemudian digunakan sebagai lahan untuk belajar, maka setiap tempat tersebut digunakan belajar akan mengalir pahalanya kepada kita. Tetapi di balik itu ada juga yang bisa menjadikan kita termasuk golongan orang-orang yang merugi, terutama pada para ayah. Hati-hati ini, mengizinkan anaknya pergi dengan non mahram alias berpacaran. Ini hati-hati. Termasuk kalaupun kita sekarang, mohon maaf para jamaah sekalian, para saudara-saudara yang masih muda yang sekarang berpacaran, itu adalah termasuk dosa jariah yang menjadikan seseorang mengajak pada keburukan. Yang namanya zina itu bukan hanya berkaitan tentang, mohon maaf,
mendekatkan kelamin dengan kelamin atau memasukkannya. Tetapi berpacaran, berboncengan sebelum menikah itu termasuk adalah zina, berpacaran, dan itu dosanya berkali lipat. Kalau kita mengajak duluan terlebih dahulu, apalagi kepada pasangan kita, kepada perempuan, ya. Dan sebaliknya juga, kalaulah kita diajak oleh perempuan karena perempuannya cinta terlebih dahulu kepada kita, maka tolaklah supaya dia terselamatkan dari ajakannya. Dalam sebuah survei terlihat bahwasannya hampir remaja sekarang itu 98% semuanya berpacaran. Dan naudzubillah, itu tidak disadari dan dibiarkan sama orang tuanya. Itu adalah dosa jariah akan yang mengalir, apalagi sampai perzinahan, apalagi sampai terlahir naudzubillah seorang anak. Maka anak tersebut adalah anak hasil perzinahan dan itu akan terus merembet dosa-dosanya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjaga kita dan menjadikan kita termasuk orang-orang yang senantiasa mengajak pada kebaikan dan bisa mengingatkan kepada teman-teman kita ketika teman-teman kita atau saudara atau tetangga yang melakukan keburukan. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbalallahu minni tilawatahu innahu wal ghafurur rahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Masyiral muslimin sidang jamaah Jumat rahimakumullah. Pertanyaannya adalah kita tergolong yang mana? Apakah kita termasuk pembuka pintu-pintu kebaikan dan penutup keburukan, atau termasuk golongan yang kedua, yaitu termasuk golongan yang membuka pintu-pintu keburukan dan penutup kebaikan? Ini waktunya kita sadari, ya, dari segelintir contoh yang tadi khatib sampaikan. Mudah-mudahan semuanya bisa menerapkan, bisa introspeksi diri sehingga kita semuanya bisa selamat. Ya, bukan hanya selamat di dunia ini, tetapi yang terpenting adalah selamat nanti ketika di akhirat, ketika sudah kita meninggal. Dan terakhir sekali lagi, kita manfaatkan di 10 hari awal bulan Dzulhijjah ini dengan memperbanyak doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, karena sangat mungkin bagi Allah Subhanahu wa taala dengan fadilah di 10 hari awal bulan Dzulhijjah ini, doa-doa yang kita panjatkan akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Perbanyaklah tobat kepada Allah Subhanahu wa taala supaya kehidupan kita bisa lebih tentram, lebih baik lagi. Bisa jadi kenapa hidup kita tidak tentram, hidup kita tidak tenang, karena dosa-dosa kita yang masih bergelimpangan. Demikian khutbah yang singkat ini, mudah-mudahan bermanfaat bagi diri pribadi khatib dan umumnya bagi para jamaah sekalian. Kita akhiri khutbah ini dengan membacakan doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka samii'un qaribun mujibud da'wat. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Wahai Allah, tunjukkanlah bahwasannya yang benar itu adalah benar dan berikanlah kekuatan kepada kami untuk melakukan kebenaran tersebut. Wahai Allah, tunjukkanlah bahwasannya yang salah itu adalah salah, yang batil itu adalah batil, dan berikanlah kekuatan kepada kami untuk meninggalkan hal-hal yang salah dan yang batil tersebut. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.